setelah ini ya kita lanjutkan resolusi yang kemarin, jangan resolusi yang baru deh. Oke. Lanjutin yang kemarin, yang kecapai apa? Itu masih achievable. Oke. Itu Sama kita menyadari kalau tadi itu ada milestone, bukan sebuah kegagalan. Bukan sebuah kegagalan. Oke. Compare itu boleh, tapi yang lebih penting itu sebenarnya mindset kita ini positif enggak? Halo Pak Danang. Halo Mbak Iren. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Iren sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Tahun baru ini sudah ada plan mau kemana gitu Pak? Kan PPKM nggak jadi nih. Iya, PPKM nggak jadi dan kemarin tuh ternyata anak kecil tuh boleh loh Mbak untuk masuk kereta itu. Jadi sudah boleh anak kecil? Dia harus PCR tapi. Usia berapa Pak? Atau usia 12 tahun ke bawah itu boleh. Kalau dulu kan nggak boleh ya, sekarang boleh. Jadi kayaknya sih tahun baru ini sama Natal ini kemarin ya, itu nggak terlalu banyak ini sih pengurangan untuk orang pergi gitu. Malah mungkin lebih longgar gitu. So, ini kita mau ngobrolin apa nih? Tahun baru gitu, dari akhir tahun menuju ke tahun selanjutnya. Resolusi pasti. Resolusi. Kan orang tuh misalnya tiap mau mengawali tahun gitu, tahun ini aku mau kayak gini karena sampai ditulis listnya panjang gitu. Kemudian sampai di akhir tahun ternyata gak ada yang kecapai, atau mungkin ada beberapa list yang memang tidak dicapai karena suatu hal begitu. Gimana nih Pak? Kalau orang tuh ketika merasa nggak tercapai gitu, apakah gimana? Kan kita nggak bisa nih ulang tahun. List itu ketika dibuat ke tahun selanjutnya ternyata udah nggak bisa, udah ketelatan. Misal kalau misalnya mau daftar PNS ternyata usianya udah tidak mencukupi gitu. Terus kan nggak bisa nih diganti dengan suatu hal yang baru, merumuskan goal yang baru. Itu kan agak susah gitu kalau buat saya pribadi. Gimana nih Pak? Ada tips nggak Pak untuk orang-orang yang seperti saya kan bingung, goalnya udah telat masa berlakunya gitu? Iya, kalau goal nggak kecapai kan kita mesti koreksi ya. Kira-kira kenapa nih Mbak Iren? Nggak kecapainya kenapa gitu? Apakah memang kurang usahanya? Kalau dari Mbak Iren gimana? Kurang usahanya, ya maksudnya itu kita harusnya sudah melakukan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kita hanya melakukan 1 dan 3. Berarti kita kurang. Atau salah strategi. Strateginya ternyata tidak sesuai gitu. Salah, tapi kita nggak benerin dan itu salah. Gitu. Atau ada hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi. Ada hal-hal lain yang memang akhirnya membuat kita nggak bisa melakukan eksekusi itu. Atau kita sudah benar semua caranya, tapi memang kayaknya ada hal yang memang belum waktunya gitu kan. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Iren sendiri apa ini yang menyebabkan goal nggak tercapai? Plan sih Pak kalau saya. Jadi kayak plannya mungkin kurang komprehensif, kurang. Lalu goal yang dibuat ini kurang bahasanya kalau dipotong jadi kecil-kecil gitu loh. Maksudnya kayak terlalu besar sampai akhirnya kayak bingung merumuskannya seperti itu. Kalau saya pribadi. Nah, itu perlu kita belajar untuk merumuskan goal memang Mbak. Jadi kalau kita itu pinginnya itu goalnya besar, ya goalnya besar, itu kalau kita tidak breakdown, tidak buat menjadi kecil-kecil dan lebih kecil-kecil lagi, kita itu kayak susah. Ngerasa nggak mungkin gitu. Dan seperti itu. Ketika ada pencapaian yang sebenarnya ada progres tapi kayaknya sama goal yang utama itu terlalu jauh, itu kayaknya kita udah malas. Itu relate banget sih Pak, relate banget. Jadi kayak nggak kesampaian gitu, kesannya kayak aku nggak buat kemajuan sama sekali nih gitu. Padahal sebenarnya sudah ada, tapi sedikit banget gitu. Betul. Jadi memang kita harus goal itu harus jangka panjang, harus panjang waktunya, dan kita harus breakdown itu menjadi kecil-kecil. Misalkan ya, kita pingin uang 1 miliar. Nah, sedangkan kita bisanya dalam 1 minggu itu menghasilkannya cuma 2 juta. Nah, ketika kita dapat 2 juta, kayaknya sama 1 miliar kan jauh banget ya. Jadi kita nggak ngusahain lagi, males ya wis buat apa kayak uangnya gitu. Nggak mungkin, mustahil. Padahal orang lain belum tentu bisa ngasilin uang dalam 1 minggu 2 juta. Gitu. Kita udah susah payah 2 juta. Nah, 1 minggu 2 juta. Kalau 1 bulan berarti 2 kali 4, 8 juta kan.
1 bulan 8 juta, lumayan gitu daripada yang lain kan gitu. Okay. Tinggal kita kalikan berapa? Kalau 1 bulan 8 juta kalikan 12, 8 juta, 80 juta kan setahun kan, 90 juta. 90 juta kan, berarti 1 miliar berapa? 1 tahun kan? 10 tahun kan? 10 tahun kan? Berarti 1 miliar 10 tahun. Jadi jangan 1 miliar 1 tahun. Terlalu berat gitu kan. Jadi 2 juta itu dalam 1 minggu, ya sudah itu yang harus kita syukuri, dan targetnya jangan 1 miliar dalam waktu dekat, tapi targetnya adalah misalkan 5 juta dalam 2 minggu. Dalam 1 minggu. Lebih relate ya tadi. Lebih relate, yang tadinya 2 juta jadi 5 juta. Okay. Nah, dengan membreakdown kecil-kecil seperti itu, mungkin kita akan lebih bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Gitu. Oke, iya baik. Kayak gitu sih. Jadi terkesan jauh lebih achievable gitu, lebih mudah. Lebih achievable. Iya, lebih achievable. Ngomongin tadi 2 juta, belum tentu orang lain bisa dapetin itu. Jadi kadang-kala kita tuh ngelihatnya sama orang yang lebih di atas gitu, Pak. Jadi nggak sadar gitu bahwa apa yang kita dapetin tuh udah berlebih, padahal yang sebenarnya yang lain belum tentu bisa dapetin yang kita mau seperti itu. Jadi sebenarnya daripada pencapaian, kita harus lebih ke arah bersyukur gitu. Iya. Bersyukur itu misalnya gini. Kita kadang-kadang kan salah paham ya. Iya. Aku udah dapat segini nih. Kok aku masih pingin lagi? Ya, berarti aku nggak bersyukur, gitu kan? Jiwa manusia emang pengennya terus. Bedanya begini, Mbak. Konsepnya itu salah sebenarnya kan. Gitu. Jadi misalkan sampai udah sudah dapat pencapaian, misalkan sampai sudah mau lulus nih, mau lulus kuliah nih. Kan? Tapi aku masih pingin nanti bisa bekerja begini. Berarti aku nggak bersyukur? Enggak begitu. Oke. Jadi itu adalah target yang lebih besar. Obsesi itu penting. Oke. Tapi kalau kita dikuasai oleh obsesi itu yang nggak boleh. Oke. Obsesi itu penting untuk kita mencapai pencapaian yang lebih tinggi daripada yang kita capai sekarang. Kadarnya harus sesuai begitu. Kadarnya harus sesuai. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur. Nah, yang dimaksud dengan nggak bersyukur itu ketika kita tidak merasakan kita itu terima kasih kalau kita itu sudah punya ini. Kita punya misalkan seperti tadi ya, kita sudah mencapai misalkan dalam 1 minggu 2 juta. Kita terima kasih sama Tuhan. Oke. Terima kasih. Tapi kita punya goal plan yang lebih tinggi. Misalkan kita pinginnya dalam seminggu 5 juta. Itu berarti bukan kita nggak bersyukur, tapi kita punya goals. Oke. Nah, kalau kita bilang kita nggak bersyukur, kadang-kadang kita kan akhirnya benci sama diri kita sendiri kan. Iya. Akhirnya kita kayak kamu ini apa sih? Iya. Nah itu jadi mental block sih sebenarnya. Oke. Gitu. Malah kalau ada mental block, malah makin gak mungkin tercapai ya apa yang kita mau nanti jatuhnya. Ya karena kita ngerasa bahwa diri kita nggak baik gitu. Kita bukan orang baik. Kita bukan orang yang bersyukur. Ya pasti kan kita musuhin diri kita sendiri, kan kita ngehambat sih. Iya. Kayak gitu. Makin nggak bisa jalan, makin nggak bisa mencapai apa yang dimau, makin nggak tercapai nih resolusinya. Malah nggak tercapai karena ada hambatan dalam diri kita gitu, Mbak. Nah, kalau sekarang nih internet tuh udah luar biasa meluas. Saya sendiri bisa melihat berbagai mungkin teman-teman yang udah mencapai resolusinya di tahun ini di internet. Secara nggak sadar ya itu tadi mental social comparison. Iya, membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Jadinya kerasa kayak kok saya jelek banget dibandingin yang lain. Ada nggak sih Pak tips? Karena kalau terus-terusan ngerasa seperti itu tuh kayak moodnya tuh jelek mulu gitu. Kayak kok aku nggak mencapai apapun, kok aku jelek banget sih dibandingin yang lain gitu. Ada nggak sih Pak tips atau biar berhenti seperti itu? Sebenarnya perasaan seperti itu di lain sisi juga baik sih. Oke. Di lain sisi juga motivasi baik. Begitu. Motivasi. Oke. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Oke. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini apa ini? Ini apa ini? Apakah ini membuat aku nggak bersyukur atau ini membuat aku semakin termotivasi? Identifikasi dulu berarti perasaannya tuh. Iya, kita mesti mengidentifikasi. Ini perasaan apa? Kalau enggak kan kita disetir sama perasaan itu toh. Kalau kita ngalir aja nih perasaan, aku nggak tahu apa, tapi yang jelas aku menjadi nggak nyaman, aku menjadi nggak damai ya. Kita menjadi nggak damai. Tapi perasaan itu sebenarnya bagus juga. Kenapa? Karena kalau dulu orang itu nyaman dengan zonanya, bahwa hidup ya gini-gini aja. Temen itu pendidikan tinggi kita nggak tahu.
Temen menjadi lebih kaya kita nggak tahu. Temen punya suami atau punya istri, punya anak bahagia kita nggak tahu. Kita nyaman-nyaman aja kan. Tapi dengan media sosial kita social comparison ya tadi, wih kok bisa begitu enaknya ya, wah kok bisa kaya begitu ya, wah kok bisa naik haji ya, wah kok bisa punya ini. Nah, kita kan jadi nggak damai. Iya. Jadi nggak damai, akhirnya kita merasa bahwa aku juga harus seperti itu. Di lain sisi ini baik. Di lain sisi ini baik, membuat kita termotivasi kalau sikapnya itu pas. Tapi nggak semua orang itu bisa positive thinking seperti itu, Mbak. Karena pasti ada susah sekali. Ada bisikan-bisikan untuk kita menjadi dengki. Iri itu boleh loh, iri itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu dengki. Dengki itu artinya gini. Kok bisa dia yang bisa begitu, padahal dia itu apa sih, paling nggak jujur nih. Paling ini pasti begini begitu gitu. Terus kita ngerasa harusnya aku yang lebih baik. Ini aku gagal ini gara-gara mamaku ini, gara-gara istriku nih. Nah, itu yang membuat kita akhirnya menjadi negatif. Tapi menurut saya kalau kita meng-compare kehidupan kita dengan orang lain yang itu akhirnya membuat kita termotivasi, ya itu baik-baik saja. Nah, itu boleh nggak social comparison? Itu pertanyaannya kan? Iya. Boleh nggak sih social comparison? Saya tanya kepada Mbak Iren nih, megang pisau itu boleh nggak? Pakai pisau itu boleh atau nggak? Boleh kalau digunakan untuk memasak, kalau digunakan untuk yang lain self harm, nggak boleh. Leyeh-leyeh rebahan itu boleh nggak? Boleh dalam porsi tertentu. Boleh dalam porsi tertentu, kalau kita memang mau istirahat ya leyeh-leyeh itu boleh kan. Tapi ketika leyeh-leyehnya 1 hari penuh atau seminggu penuh, kira-kira menjadi sakit nggak? Iya, kadang nggak sampai sehari penuh udah sakit di punggung. Udah sakit di punggung, dan itu bisa otot-otot kita, otot-otot kaki kita menjadi nggak kuat, dan kita kalau kita jalan menjadi jadi lemah kalau kita terlalu lama tiduran, benar nggak? Iya. Jadi intinya sebenarnya social comparison itu boleh-boleh aja dalam porsi yang tepat, dalam pembatasan yang pas, dengan tujuan yang pas juga. Kapan kita harus compare? Kapan kita harus nggak compare? Karena ada hal-hal yang kalau kita compare itu memang kita sakit hati gitu. Banyak sih Pak, ada banyak sih kalau saya. Betul ya. Misalkan nih rambut saya rontok nih ya. Rambut saya rontok nih ya. Ada teman saya yang rambutnya bagus. Lalu saya compare. Kan bikin sakit hati. Ya, bikin sakit hati kan. Atau misalkan apa lagi ya? Misalkan ada teman saya yang memang kayanya dari orang tuanya nih. Saya dapat kondisi ini dari perjuangan gitu kan. Wah, dia kok bisa sekaya itu ya? Ya memang dari dulu privilege ya. Privilege kok. Kok saya ini harus berjuang begini ya baru dapat begini, dan itu masih jauh gitu. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita harus tahu bahwa oke, ini social comparison nggak boleh. Tapi ada juga yang, wah, dia temenku sekolah nggak terlalu pinter, ya kan? Terus mukanya juga nggak cakep-cakep amat gitu. Dia bisa sukses seperti ini, berarti ini kerja keras. Dan ini pasti ada caranya. Wah, aku termotivasi. Boleh social comparison, Mbak, gitu loh. Konteksnya dilihat. Konteksnya dilihat. Masalahnya ada juga orang yang akhirnya dia nggak mau berusaha, nggak mau kerja lebih keras, bahkan ada juga yang nggak mau menikah karena dia nggak compare dirinya dengan orang lain. Merasa dirinya fine. Merasa dirinya fine dalam kondisi itu. Padahal ketika itu dalam garis waktu ya, nanti beberapa tahun ke depan dia juga akan menyesali itu gitu. Dia nggak compare kehidupannya dengan orang lain, dan nggak compare dengan harapan-harapan orang lain atau harapannya bahkan. Padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Tapi dia ngerasa bahwa kalau dia compare, dia ngerasanya nggak enak. Dia menghindari perasaan nggak enak itu tadi sebenarnya. Padahal itu penting untuk dia. Seperti seakan-akan takut begitu ya Pak. Takut akan merasa dirinya rendah gitu. Karena orang lain udah sampai segini, rupanya kayak gini. Saya kok cuma gini-gini aja. Betul. Jadi kalau orang itu menghadapi suatu masalah itu kan ada dua, ada task oriented, ada ego oriented. Kalau task oriented itu berarti dia menghadapi masalah, dia fight sama masalahnya. Trying to find solution ya. Iya, dan itu rasanya gak enak, pastinya. Sakit. Karena kita harus fight kan. Yang paling mudah adalah kita fokus sama ego, fokus sama gimana rasanya aku nggak sakit deh, nyaman. Bisa dengan cari alasan, oh itu karena dia itu memang kebetulan aja, gitu. Atau kita pura-pura nggak mau denger gitu. Nah itu berarti kita fokus sama ego, yang penting hati kita enak aja.
tapi kita nggak bisa bertumbuh, Mbak. Makanya social comparison itu kita kadang-kadang harus melihat kenyataan juga ya, bahwa kehidupan kita itu sebenarnya nggak terlalu baik gitu loh. Nggak terlalu baik. Kita udah usaha segini kok begini-begini aja. Ketika kegelisahan atau ketidaknyamanan itu muncul, berarti kita harus bergerak. Kalau ada pepatah bilang itu life start at the end of comfort zone, dan at the end of comfort zone mungkin harus melihat orang lain seperti apa, mungkin kita bisa belajar caranya dengan menghadapinya walaupun merasa nggak enak gitu. Iya, betul. Nah, masalahnya adalah kita ngerasa hidup kita selalu baik-baik saja. Dan nggak mau keluar dari zona nyaman juga ya, kalau udah ngerasa enak yaudah di situ aja gitu, Pak. Iya, salahnya begini mereka. Jadi mereka sebenarnya keluar dari zona nyaman itu bukan akhirnya kita berada di kondisi nggak nyaman. Enggak. Keluar dari zona nyaman itu ketika kita mencari zona nyaman yang lebih luas. Jadi sebenarnya memperluas zona nyaman. Yang tadinya kita hanya mainnya gini-gini aja, kita ke mainnya yang lebih besar, lebih luas, lebih berbahaya begitu ya, lebih beresiko. Tapi dari situ kan kita beradaptasi. Akhirnya yang beresiko itu kita bisa handle karena skill kita naik, mental kita menjadi lebih kuat kan gitu tuh. Ibarat game naik level gitu. Naik level kita harus naik level. Karena kalau enggak ya, kalau dulunya kita bisanya cuma merangkak waktu kecil, lalu kita nggak mau ambil risiko untuk jalan karena kita takut terjatuh, ya kita merangkak terus sampai seumur hidup. Sampai seumur hidup kan. Tapi waktu kecil kan kita nggak begitu. Waktu kecil kan kita nggak ngerti resiko gitu loh. Dan naturally belajar berjalan. Dan itu memang sudah ada di dalam diri manusia. Cuman memang manusia itu akhirnya semakin gede, dia itu semakin banyak memikirkan resiko. Jadi kalau bisa menghindari yang nggak enak gitu. Iya, menghindari yang nggak enak itu tadi. Gitu. Jadi itu yang membuat kita sebenarnya nggak achieve goal kita sebenarnya. Tadi sudah disampaikan tentang gimana kalau goal itu tadi di breakdown, lalu selain tadi social comparison, mau tahun baru juga kita walaupun nanti pasti ada lah di akhir tahun tuh ada yang nggak kecapai. Tips nih Pak, tips untuk merumuskan goal yang lebih achievable, walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin ya pasti ada yang nggak tercapai, lebih achievable. Selain di breakdown, ada lagi nggak Pak? Sebenarnya ada banyak teknik untuk merumuskan goal ya. Cuman gini, jangan kita hanya berfokus pada goal. Kita harus fokus pada tindakan-tindakan untuk mencapai goal itu. Jadi karena goal itu kayak nggak bisa dikontrol, yang dikontrol behaviornya kita. Betul. Jadi kita mesti ngerti cara untuk mencapai goal itu dengan valid. Kadang-kadang kita itu pingin goal, tahun depan aku harus beli mobil nih, atau tahun depan jabatanku harus sudah manajer nih. Nah, lalu kita membayangkan kita menjadi manajer. It's okay. Kita mesti ngerti nanti kalau jadi manajer kayak apa, rasanya kayak apa dan sebagainya. Tapi yang harus kita bayangkan juga aktivitasnya untuk mencapai kita menjadi manajer. Misalkan bangun lebih pagi jam 4 misalkan. Di situ kita harus ngapain, olahraga, lalu kita belajar, lalu tindakan-tindakan lain yang akan mendekatkan kita pada goal. Misalkan kita lebih ramah, kita senyum sama banyak orang, lalu kita lebih taat sama atasan misalkan. Itu yang dibayangkan. Tapi realisasinya belum tentu seperti itu, kadang orang nggak bisa. Artinya itu tindakan-tindakan yang akan mendekatkan kita menjadi manajer gitu. Jangan manajernya aja yang dibayangin gitu. Tapi tindakan-tindakan itu untuk yang kita goalnya, bahasa Inggris, kita harus menguasai bahasa Inggris. Untuk agar kita kita lebih menonjol nanti. Nah, itu yang harus dicapai, bukan manajernya yang harus dicapai. Tapi tindakan-tindakan yang akhirnya nanti ketika nanti digabung memantaskan kita untuk mencapai goal itu. Masalahnya adalah kita nggak ngerti tindakan-tindakan apa yang nanti akan mendekatkan kita pada goal. Misalnya kayak kita nih di Brilliant Psikologi, kita nggak bisa ngakuisisi klien tuh nggak bisa, Mbak. Yang bisa kita lakukan adalah berapa kali kita presentasi.
Oke. Berapa banyak database yang harus kita kumpulkan, kan gitu toh? Iya. Setelah itu berapa banyak kita memprospek, kan gitu. Untuk hasilnya kita nggak bisa handle. Iya, karena Nggak bisa itu kan tentuin. terserah kliennya nanti mau nggak. Betul, Yang penting terserah kita kliennya. presentasi itu. Tapi dalam proses itu kan akhirnya kita bisa menemukan pola yang tepat kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya resolusi itu yang paling penting adalah tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam satu tahun itu. Iya. Berarti bisa dibilang kalau ketika kita menuliskan resolusi, hal yang harus disadari pertama adalah kita harus tahu bahwa proses itu tadi untuk build a good habit untuk mencapai itu tadi. Yes, dan kita nggak ngerti habit yang akan mengantarkan kepada kesuksesan itu kalau kita nggak tanya sama orang yang sudah ke sana. Oke, iya. Paham nggak? Iya, berarti harus belajar dulu, berguru juga. Iya, harus belajar dulu. Dan kita harus ngamatin dulu orang yang udah sampai di goal itu, kira-kira dia ngapain aja. Iya, oke. Sehingga kita tahu nanti, cara capainya itu, perilaku yang harus dilakukan itu, baru setelah itu kita lakukan. Dan itu pun belum tentu berhasil kok. Iya, benar. Atau bahkan kalau kita tahu caranya, kita berhasilnya bisa lebih gitu loh. Iya, oke. Bisa ya, Pak. Bisa. Tapi mimpi itu penting karena itu standar. Jadi kadang-kadang ini Mbak ya, kita tuh nggak naikin standar kita. Misalkan kita dihormati gitu-gitu aja, oke, gitu ya. Kita dibayar segitu aja nggak ada masalah. Kita badannya gitu-gitu aja nggak apa-apa. Ya, itu yang membuat kita akhirnya tetap begitu. Standar kita harus kita naikin. Oke. Kalau nggak dihormati marah. Oke. Kalau dibayar sedikit nggak mau gitu. Ya mungkin akan nggak laku awal-awal, tapi percaya aja Mbak, ketika kita naikin standar fee kita, biasanya yang datang ke kita juga tetap ada gitu. Brandingnya berarti memang harus di ini. Brandingnya dan juga kita harus berani sih naikin standar itu. Okay. Artinya mimpi ini penting juga sih Mbak. Tapi jangan hanya berfokus pada gambaran besar aja, tapi gambaran-gambaran kecil itu juga harus kita lakukan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih mau diet, mau turun berat badan ya, mau turun berat badan, perlu sekarang misalkan 70, mau ke 55 gitu ya. Berarti turun berapa itu? 15 kilo kan, 15 kilo. Ya, itu sebenarnya menurut Mbak Iren achievable nggak? Achievable ketika ada planning yang sesuai gitu, dan kalau diet itu kan jangan gupuh gitu loh, jangan terburu-buru, pasti ada waktunya. Misal kayak 1 bulan aku harus turun 15 kilo, ya yang bikin ada stres kan? sakit Dan bikin stres kan? Iya, bisa diopnam malah. Iya. Padahal turunnya udah 1 kilo, tapi kita nggak menghargai karena kita targetnya adalah 15 kilo kan gitu toh. Jadi sebenarnya pencapaian itu harus ada waktu yang panjang kalau itu besar. Oke. Harus sadar berarti kalau goal yang besar juga butuh proses waktu dan waktu yang lebih panjang. Jadi kalau misalkan itu bisa dicapai 5 tahun, tapi kita pinginnya 1 tahun ini, kita menganggap resolusi kita nggak berhasil. Iya. Nggak, resolusi kita itu berhasil, tapi to be continue. Oke, ada step-step yang harus. Step-stepnya. Wah sekarang nggak punya, aku pingin mobil baru, nggak kecapai. Loh, tapi nggak apa-apa. Ini klienku sudah banyak, atau aku sudah punya link banyak. Tapi kan mungkin aja mobil itu kecapai tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun, nggak ada masalah. Tapi yang jelas kita berprogres ke sana tuh. Milestone ya kalau begitu istilahnya. Milestone. Ada milestone. Dan ya itu tadi kalau kita nggak bersyukur tadi ya. Iya. Kalau kita wah ini nggak kecapai nih kayaknya. Ya udah selesai. Merasa nggak guna akhirnya berhenti perjuangannya. Padahal tuh udah tercapai sedikit begitu istilahnya. Iya, mungkin sepertiganya gitu loh. Dan dengan mengcompare dengan orang lain gitu, itu kan membuat kita, wah dia ternyata bisa sesabar itu ya, aku juga harus belajar sabar. Compare itu boleh, tapi yang lebih penting itu sebenarnya mindset kita ini positif enggak? Oke, iya, kayak 2 sisi mata uang ya, maknanya nggak bisa dari satu sisi itu buruk aja berarti gitu ya Pak? Betul, kalau dalam Islam kan kita boleh berlomba-lomba dalam kebaikan kan? Oh iya benar. Benar nggak? Iya. Kita boleh berlomba-lomba gitu, tapi dalam kebaikan. Selama itu. Iri kita, wah Mbak Iren lebih baik dari aku ya, amalnya lebih banyak ya, aku iri dong, aku harus banyak. Oke, gitu. iya. Berlomba-lomba kan? Benar, gitu. dalam kebaikan. Kan tergantung mindset tuh Mbak. Kalau kita nganggap itu adalah sesuatu yang mengancam, buat kita ya itu ya nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kalau itu membuat kita akhirnya, wah aku harus lebih baik lagi daripada aku yang kemarin. Itu ya boleh. Bulan Juni ya, kita ada gelombang kedua. Oh iya, COVID. Gelombang kedua, dan tahun sebelumnya kita sudah menghadapi benar-benar hal yang menurut saya ini adalah hal yang
nggak terlupakan dalam kehidupan kita, dan ini adalah event traumatik yang besar loh Luar biasa besar. buat kita. Iya. Dulu saya nggak bayangin bisa maskeran itu setiap hari. Iya. Sekarang kita akhirnya terbiasa, benar nggak? Get used to it. Nah ini kalau nggak pakai masker malah Malah aneh kan Iya, rasanya. benar. Tapi awal-awal kita nggak bisa pakai masker kan. Dan ketika saya balik ke rumah sakit di tempat kerja saya, itu ada banyak orang yang saya nggak jumpain lagi karena meninggal. iya. Ngerasa nggak? Iya. Banyak orang yang udah nggak bersama kita tahun ini, tahun baru ini. Dan parahnya lagi kita nggak bisa menghadiri pemakaman gitu Pak. Dan kita nggak bisa menghadiri pemakaman mereka. Teman saya suaminya meninggal, anaknya 2, dan saya sedih banget melihat itu gitu. Dan keluarga kita juga ada yang seperti itu kan, yang Iya. meninggal. Teman-teman saya, atasan-atasan saya banyak yang meninggal, Mbak. Teman dekat saya banyak yang meninggal. Jadi kalau kita ngomong resolusi ya, oke lah, sekarang nggak kecapean nggak apa-apa. Yang penting kita ada di sini, itu sudah. Kita bisa melewati tahap 2 itu tadi. Iya, itu sudah sebenarnya karunia yang luar biasa sebenarnya. Iya, dari Tuhan. Keluarga kita masih sehat, itu adalah karunia yang luar biasa gitu loh. Tinggal bagaimana nanti setelah ini ya kita lanjutkan resolusi yang kemarin, jangan resolusi yang baru deh. Oke. Oh, gila. Lanjutin yang kemarin, kecape apa? Itu masih achievable. Oke, Itu sama masih- kita menyadari kalau tadi itu ada milestone, bukan Ada milestone. sebuah kegagalan. Bukan sebuah kegagalan. Oke. Jadi kita nggak boleh memaknai bahwa 2021 adalah tahun yang buruk gitu. Ya. Harus bersyukur, memaknai bahwa ini adalah tahun yang baik sehingga kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik juga di tahun selanjutnya. Ya itu sih, yang penting itu. Oke, terima kasih banyak Pak Danang Ya, hari makasih, ini. Mbak Saya dapat banyak sekali ilmu mengenai goals, resolusi, bersyukur seperti itu. Semoga saya sendiri bisa mengaplikasikannya, nanti teman-teman di rumah juga semoga bisa mengaplikasikannya di kehidupan Amin. di tahun 2022 nanti. Nah, teman-teman silakan boleh komen, like, dan harus like sih karena ini bermanfaat banget buat tahun 2022 nih biar kehidupan kita jauh lebih baik, dan jangan lupa subscribe. Nanti teman-teman boleh nih taruh di komen tentang topik-topik apa aja yang teman-teman pengen ketahui. Oke, terima kasih banyak Pak Danang. Makasih Mbak Iren. Oke, semoga sehat selalu. Amin, sukses ya. Sukses juga untuk Pak Danang. Bye teman-teman semuanya. Oke.